Oke, ini baik. Kita masuk di pertemuan hari ini. Kita membahas mengenai CSS ya, atau yang disingkat dengan Cascading Style Sheet. Nah, ini gunanya untuk apa CSS ini? Nah, gunanya yaitu untuk mempercantik halaman website. Itulah guna dari CSS, untuk mempercantik halaman website. Supaya tampak lebih menarik ya. Kalau semalamnya kita sudah belajar HTMS, kita membuat sebuah halaman website, itu kan kesannya masih kaku, kurang menarik. Nah, dengan adanya CSS itu akan lebih menarik lagi ya, dia lebih tampilannya lebih cantik lagi. Nah, adapun yang mau kita bahas dalam pembahasan ini, nah itu pertama tentang CSS itu sendiri, baru nanti kita akan membahas ada yang namanya selektor. Nah, selektor ini ada beberapa selektor yang bisa digunakan, yaitu HTML, kelas, dan ID. Jadi ada selektor HTML, ada selektor kelas, dan selektor ID. Nanti apa ini untuk apa penggunaannya nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya nanti kita akan membuat sebuah background color ya, menggunakan CSS. Tanpa CSS pun kemarin kita bisa membuat background color, akan tetapi kali ini kita akan mencoba menggunakan CSS. Dan juga background image menggunakan CSS. Nah, nanti terakhir ditutup dengan layout. Layout ini kita nanti membagi halaman kita, mengatur tampilan halaman dari website kita. Misalkan kita mau buat menjadi 2 kolom atau beberapa baris. Nah, pada umumnya website itu dibagi ya beberapa kolom dan baris. Jadi nanti ada bagian header, bagian menu, bagian konten, bagian footer gitu ya. Selanjutnya bagian-bagian yang dibutuhkan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mengenal penggunaan CSS atau Cascading Style Sheet. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan selektor. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan CSS background. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat layout. Oke, langsung kita ke pembahasan yang pertama. Sedikit tentang CSS. Apa sih itu CSS gitu ya? Nah, ini merupakan suatu cara untuk memformat atau membuat layout halaman menjadi lebih menarik dan mudah dikelola. Jadi intinya dia adalah untuk membuat halaman website itu menjadi lebih menarik lagi dan gampang dikelolanya. Nah, yang selanjutnya CSS dapat dituliskan pada bagian body ya, bagian body juga bisa dan head juga bisa. Nah, pada suatu dokumen atau diletakkan di sebuah dokumen secara eksternal ya. Jadi kita bisa membuat sintak CSS ini bisa di dokumen itu, di dokumen HTML tersebut, bisa juga di luar dokumen HTML. Jadi kita membuatnya di bagian dokumen yang terpisah, tidak bergabung dengan dokumen HTML utamanya misalkan gitu ya. Bisa juga kalau kita mau gabungkan ya bisa juga. Nah, sekarang tinggal pilihan. Tapi pada umumnya jika dia sudah cukup kompleks ya, halamannya juga cukup banyak gitu ya, tampilannya sudah cukup menarik, cukup kompleks halaman website itu, biasanya ini dipisahkan antara bagian style dengan bagian HTML itu biasanya dipisahkan. Pada umumnya seperti itu. Tapi terkadang ada juga yang disatukan. Mungkin ada beberapa kebutuhan hanya untuk di halaman itu aja. Nah, dia bisa disatukan. Nah, jadi apa keuntungannya kalau dia dipisahkan? Nah, keuntungannya kita sekali membuat sintak CSS itu bisa dipakai banyak halaman HTML. Akan tetapi kalau kita membuatnya hanya dalam satu dokumen HTML saja, kita masukkan ke dalam dokumen HTML tersebut, maka dia hanya bisa dipakai untuk dokumen HTML itu aja. Berbeda jika kita membuatnya secara eksternal. Kalau dia kita buat secara eksternal, ya semua bisa digunakan oleh semua dokumen HTML yang ada pada project tersebut. Itu bedanya. Jadi makanya kalau websitenya sudah lebih kompleks, dia akan membuatnya secara eksternal. Nah, perintah-perintah CSS ini dibatasi oleh tag style ya, tag style dan tag buka style dan tag tutup style. Jika kita membuatnya dalam bentuk internal, dalam bentuk kita membuatnya di dokumen HTML itu, maka kita menggunakan
tag pembuka style, dan tag penutup style. Menandakan sintak-sintak yang berada di dalamnya adalah sintak dari CSS. Akan tetapi jika kita membuatnya secara eksternal, kita nggak perlu membuatnya, kita tidak perlu membuatnya tag style. Tab tutup style ini nggak diperlukan karena kita sudah membuat dokumen sendiri untuk CSS dengan format penyimpanannya itu CSS, Cascading Style Sheet. Biasanya kan kita menyimpan dalam bentuk HTML gitu ya, dalam bentuk HTML. Nah, kalau kita menggunakan CSS secara eksternal, maka kita menyimpannya dengan format CSS, Cascading Style Sheet gitu ya. Kalau kita mau membuatnya secara eksternal. Oke, yang selanjutnya adalah CSS sintak. Untuk sintak dari CSS sendiri, ini ada aturannya ya, dalam penggunaannya ada aturannya. Nah, aturan CSS mempunyai dua bagian utama. Yang pertama itu selector dan ada declaration. Nah, yang pertama selector nih. Nanti kita akan mengenal tentang selector. Ini contohnya ya. Ada selector H1. Ini nama selektornya H1. Baru selanjutnya dideklarasikan. Di sini ada dua deklarasi, ada color ya, ada color. Nah, di dalam deklarasi itu sendiri ada property dan ada value ya, ada property dan ada value. Satu ini dalam satu selektor itu bisa banyak declaration ya, ada bisa banyak declaration. Nggak hanya dua, lebih dari declaration. Dan di dalam declaration itu bisa itu ada color dan ada bukan color itu nilainya. Ada property dan ada value gitu ya. Ada property, ada value. Ada satu property, ada satu value. Tetapi kadang bisa juga beberapa value bisa. Oke, selanjutnya ini contohnya ya, ini contoh penulisan. Selektor. Nah, di sini selektor biasanya adalah HTML elemen yang ingin dibuat stylenya. Jadi misalkan gini, kita ingin mempengaruhi sebuah tag ya pada HTML, misalkan tag body. Kita ingin tag body ini terpengaruh. Jadi body ini kan adalah bagian konten dari sebuah website. Nah, kita ingin mempengaruhi warnanya misalkan gitu ya, warnanya. Maka kita bisa di sini menggunakan selektor body gitu ya, body. Jadi nanti kita kasih background color misalkan ya, colornya kita kasih apa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada declaration. Ini merupakan isi dari properti dan nilai CSS. Dan selanjutnya di sini ada pemberian nilai dari properti digunakan tanda titik 2 dan akhir dari properti digunakan tanda semikolon ya, atau titik koma. Jadi kalau kita ingin membuat nilai pada sebuah properti, ini properti ya, ada banyak properti ya, ada color, ada font size, ada apa lagi, ada border, terus ada text alignment, banyak ya, ada banyak, cukup banyak ya. Nah, setiap kita memberikan properti, membuat properti, dan kita harus ada nilainya. Nah, properti ini akan diikuti dengan nilai ya, dan dibuat dengan titik 2 ya, dan diakhiri titik koma. Berarti kalau udah di titik koma, properti font size ini udah berakhir misalkan gitu. Oke, selanjutnya cara penggunaannya. Nah, cara penggunaannya ini menggunakan, kalau ini secara eksternal ya, ini secara eksternal. Kalau dia secara internal, cukup kita buka ya, mau dimanapun sebenarnya bisa ya. Mau di bagian head seperti kita menempatkan title itu juga boleh gitu ya, seperti itu juga boleh. Mau diletakkan dalam body juga bisa gitu. Yang penting ada tag style buka dan ada tag style tutup. Baru diantaranya lah kita membuatkan sintaknya gitu ya. Nah, kalau secara eksternal kita bisa menggunakan sintak ini. Nah, kita buka dengan tag link ya. Nah, ini diletakkan, kalau ini ada ketetapannya ya. Kalau ini kita mau letakkan di bagian head. Ini kita letakkan di bagian head ya, di bawah title, nah itu bisa. Nah, kita letakkan ini, ketik link, baru nanti rel sama dengan style sheet ya. Baru tipenya tag CSS. Tag CSS high ref. Nah, ini adalah nama file dari CSS-nya apa gitu ya. Nama dokumen CSS-nya apa. Nah, ini CSS filenya. Nah, link merupakan tag pembuka, diakhiri dengan tanda tutup ya, tutup kurung siku. Baru rel, ini
Rel sama dengan style sheet. Ini menerangkan halaman ini akan dikenai efek sheet, ya, efek sheet. Nah, selanjutnya tipe teks, teks CSS. File yang dipanggil berupa CSS. Nah, href CSS file titik CSS. Ini adalah alamat dokumen style sheet yang dipanggil. Oke, selanjutnya ada penggunaan span dan div. Nah, ini untuk apa span dan div? Nah, yang pertama tag span. Nah, ini sangat sering ya digunakan. Tag span dan tag div. Dalam HTML ini akan sering digunakan jika kita bermain dengan CSS. Ini sangat sering digunakan. Nah, pertama tag span dan tag div ini adalah tag yang sering dikomunikasi dengan selector class. Nah, tag span adalah inline type dalam HTML. Berarti tidak ada pergantian baris atau line break ya. Jadi dia tetap di baris yang tersebut juga. Yang disisipkan sebelum atau sesudah penulisannya. Nah, selanjutnya ada tag div. Ini adalah blok tag dalam HTML. Berarti pergantian baris secara otomatis. Disisipkan untuk memberikan jarak antara blok yang dibuat dengan teks atau blok lain sebelum dan sesudah seperti tag P atau tag table. Nah, tag div ini sering digunakan untuk implementasi layer karena layer merupakan blok-blok informasi terpisah. Nah, tag div merupakan pilihan yang tepat saat membuat layer pada halaman web. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa penggunaan tag span dan seperti apa penggunaan tag div. Nah, ini akan lebih menarik lagi nanti. Tapi sebelumnya kita mengenal dulu, sebelum kita mencoba CSS ini, lebih baik kita mengenal dulu jenis-jenis dari selektor. Karena selektor ini akan sangat penting pada CSS ini. Ini sangat penting ya. Jadi di sini ada beberapa selektor. Tetapi apa dulu itu selektor? Nah, selektor itu adalah nama yang diberikan untuk setiap style. Berbeda setiap style berbeda yang dibuat. Di dalam style didefinisikan bagaimana setiap selektor akan bekerja. Nah, seperti font, color, dan lain-lainnya. Nah, kemudian di dalam bagian body halaman web, selektor tersebut dipanggil untuk mengaplikasikan style yang telah didefinisikan. Di sini ada 3 jenis nama selektor. Yang pertama ada selektor HTML, yang kedua selektor class, yang ketiga selektor ID. Nah, selektor HTML ini adalah nama yang ada pada tag-tag HTML, misalkan tag body, tag tag table, tag tr, tag td, tag li, tag a, ya semua yang ada pada HTML ya, tag-tag semua yang ada pada tag HTML. Nah, itu selektor HTML. Nah, selanjutnya ada selektor kelas. Nah, selektor kelas ini kita bebas membuatnya. Namanya itu bebas. Kalau selektor HTML itu nggak bebas. Dia harus sesuai dengan tag-tag yang ada pada HTML. Akan tetapi kalau selektor kelas itu bebas. Kita mau buatnya namanya apa boleh. Itu diperbolehkan. Dan ini nanti akan diletakkan pada atribut kelas di dalam HTML. Nah, begitu juga dengan ID ya. Ini juga hampir sama, penggunaannya hampir sama, ya, hampir sama. Akan tetapi, nah, di sini nanti tag ID dia membuatnya kita menggunakan atribut ID. Kalau selector class ini menggunakan atribut class. Nah, kalau selector ID ini menggunakan atribut ID yang nanti namanya akan diikuti dengan hashtag ya, hashtag ID apa gitu ya, seperti itu. Oke, kita lihat yang pertama, selektor HTML. Nah, selektor HTML digunakan untuk mendefinisikan style yang berhubungan dengan tag HTML. Melakukan redefinisi tag normal HTML. Nah, sintaknya seperti ini. Nama selektor HTML-nya apa, baru properti dan nilainya berapa. Nilainya apa. Ini contohnya, di sini ada HTML ya. HTML. Nah, ini penggunaan HTML CSS di dalam dokumen HTML ya. Nah, seperti ini dia penulisannya. Dibuka dengan style, baru tipenya tag CSS ya. Nah, kalau tanpa tipe gini pun sebenarnya bisa sih. Sebenarnya bisa ya. Ini penulisan standarnya seperti ini.
Standarnya seperti ini. Tanpa ini juga bisa, hanya style gitu aja, itu juga sudah cukup dikenal gitu ya. Tapi lebih bagusnya ya ini dibuat ya, ini standar. Tipe sama dengan tag CSS, tag garis miring CSS. Baru tutup untuk tag pembukanya. Baru selanjutnya, nah ini H1. Inilah yang dikatakan selektor. Ya, ini yang dikatakan selektor. H1. H1 ini adalah selektor HTML. Kenapa dia disebut selektor HTML? Karena dia akan mempengaruhi ini H1 ini. Nah, ini tagnya ya. Ini tag H1, ini tag H1. Nah, jadi nanti di sini kita buat selektor HTML H1. Jadi yang ada di dalam H1 seperti STMK utama ini nanti akan dipengaruhi dengan deklarasi yang ini gitu ya. Dengan deklarasi yang ini. Nah, di dalam deklarasi kan ada properti. Ini namanya properti yang ini ya. Dia memiliki properti dengan nama font family, font family. Dan value-nya adalah Arial. Nah, Arial, di sini ada property color dengan value-nya red, di sini ada property alignment dengan value-nya center, di sini ada property font style dengan value-nya italic. Nah, ini adalah sebuah selektor ya, selektor HTML. Jadi jika kita membuat seperti ini, maka nanti tulisan STMK utama akan terpengaruh oleh properti-properti ini gitu ya. Nah, yang pertama font family Arial, maka tulisan STMK utama nanti sewaktu dieksekusi dia jenis fontnya adalah Arial gitu ya. Dan colornya, warnanya merah, berwarna merah. Dan text alignment-nya dia center, dia perataannya itu rata tengah gitu ya. Dan font style, nah stylenya di font style itu biasa ada bold, ada italic gitu ya, ada underline ya. Nah, dia akan miring ya, italic. Dia menggunakan style miring. Berarti nanti di sini ini jenis fontnya Arial, warnanya merah, perataannya tengah dan miring gitu ya. Nah, seperti itu. Dan nanti hasilnya akan kita lihat menjadi nih dia tulisannya menjadi seperti ini. Oke, kita langsung aja coba ya menggunakan Notepad++-nya. Nah, kita buka Notepad++-nya. Oke, buat yang baru bergabung jangan lupa isi di kolom chat ya untuk absensinya. Oke, ini kita coba ya. Kita langsung coba di sini. Kita buat HTML. Kita buat head. Kita beri title. Title-nya kita buat belajar CSS. Ini sintaknya nanti aja ya. Kita siapkan dulu ini strukturnya. Oke, saya simpan. Kita simpan di disk E, di folder website saja. Saya beri namanya, saya buat aja folder baru ya. Saya buat folder baru, lat CSS ya. Ini kita buat apa tadi namanya di sini? Oh, belum ada ya. Kita buat aja sendiri lat 1 ya, 1. Dan penyimpanannya di sini tetap HTML ya. Penyimpanannya tetap HTML. Oke, selanjutnya kita beri dia style di sini. Kita buat style ya. Kita buat style di sini. Style, tipe, text, CSS. Ini baru kita tutup stylenya. Nah, selanjutnya kita beri dia selektor ya. Tadi ada selektor H1. Nah, baru buka kurung kurawal dan beri dia properti. Propertinya yang pertama tadi adalah font family. Font family titik 2 untuk nilainya adalah Arial. Oke, titik koma selesai. Baru selanjutnya color ya, kita beri color red.
titik koma. Baru selanjutnya setelah color kita beri apa tadi, text alignment ya, text alignment, center ya, center. Baru yang terakhir adalah font style, font style. Italic tadi ya, italic. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita buat di sini di bagian body H1 tadi, H1 tulisan STMIC Kaputama. Oke, akhirnya H1-nya. Oke, kita simpan. Masalahnya kita eksekusi. Tadi kita menyimpannya di D, di website, di latihan CSS, dan lat1. Kita jalankan. Nah, ini ya, nggak jadi ya. Ini dia. Jadi dia tulisannya, teksnya itu jenisnya Arial, berwarna merah, dan dia text alignment yang center di tengah, dan bergaya miring. Nah, inilah yang dikatakan CSS. Ya memang kalau seperti ini, Pak, kok ribet kali ya. Di sini aja kan bisa kita buat, ya bisa ya. Di sini aja pun kita bisa buat nih. Kita buat dia menjadi center ya bisa, kita ubah menjadi color bisa, colornya menjadi merah bisa, text alignment-nya tadi center ya, font size-nya style ya bisa kita pengaruhi di sini juga bisa. Jadi ngapain kita di sini Pak buat kita buat lagi di stylenya kan terlalu ribet ya memang. Kalau dalam jumlah sintak yang masih 16 baris seperti ini, membuat yang ini menjadi ribet ya, jadi panjang ya, ceritanya jadi panjang. Akan tetapi jika nanti sintak yang sudah sangat banyak dan kita ingin membuat ini berkali-kali ya, berkali-kali, itu menjadi kemudahan kalau kita menggunakan CSS. Kalau kita tidak menggunakan CSS, maka nanti kita akan pengaruhi di sini masing-masing elemen kita pengaruhi itu menjadi hal yang ribet jadinya. Kalau sintaknya sudah cukup banyak dan jumlah dokumennya sudah cukup banyak. Kalau tanpa style seperti ini menjadi ribet, gitu ya. Makanya dia menggunakan CSS supaya lebih gampang pekerjaannya. Tapi kalau kita hanya beberapa baris ini, ya udah pakai yang biasa aja juga bisa, gitu kan? Nggak perlu pakai CSS juga bisa. Gitu. Akan tetapi nanti ada di mana bagian-bagian yang dia harus diselesaikan dengan CSS. Nggak bisa pure sepenuhnya menggunakan HTML, nggak bisa. Ada bagian-bagiannya. Misalkan seperti pembagian layout. Di halaman website kita ini ya, ini kan nanti mau dibagi-bagi nih halamannya, nggak mungkin hanya satu gini aja ya, nggak mungkin hanya satu ini aja. Ini akan dibagi-bagi gitu. Jadi nggak bisa dia menggunakan HTML sepenuhnya, nggak bisa. Bisa pun dia pakai namanya frame. Nah itu nggak apa ya, kurang menarik kalau untuk sekarang ini itu kurang menarik. Bisanya bisa, tapi nggak menarik lagi. Udah istilahnya ada yang lebih baik menggunakan CSS, kenapa tidak gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ada selektor kelas. Nah, tadi menggunakan selektor HTML. Nah, kali ini kita menggunakan selektor kelas ya. Nah, selektor kelas ini digunakan untuk mendefinisikan style yang dapat dipakai tanpa melakukan redefinisi tag HTML. Kalau tadi kan kita mendefinisikan ulang di sini kan. Nah, harus ada. Nah, kalau selektor kelas, dia tidak perlu lagi. Nah, dia bebas gitu ya, bebas. Kita mau buat kelasnya kelas apa ya bebas, itu bisa dibuat. Oke, sekarang kita coba yang ini ya. Kita ikuti yang ini saya biarkan aja ya, biarkan aja. Nah, selanjutnya di sini saya beri B, tag B ya, tag B. Baru di sini diberi kelas. Tag B selanjutnya kelas, kasih kelas sama dengan header. Nah, header. Beri kelas header, baru ada sebuah teks STMIC Kaputama sama juga ya, STMIC Kaputama. Itu B-nya. Sudah selesai ya. Sini B-nya. Baru di bawahnya ada tag I lagi, tag I membuat italic ya. Kelas
ada kelas, oh ini, pintar lagi ya. Oh ya, nggak apa-apa. Ini kelas header juga. Header. Oke, dengan isinya adalah sekolah tinggi, manajemen, informatika, dan komputer utama, gitu ya. Itu singkatannya ya. Oke, selesai. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita buat pengaruhi ya. Pengaruhi menggunakan kelas header. Nah, kita buat di bawahnya. Ini kan selektor HTML ya. Ini selektor HTML. Kita buat di bawahnya. Bedanya selektor kelas dia menggunakan titik di depannya. Pakai titik gini ya. Header. Kalau selektor HTML nggak ada. Ini nggak ada ya. Nggak ada titiknya. Kalau kelas ada titiknya. Itu yang membedakan ya. Yang membedakan. Oke. Buka kurung kurawal, baru di sini ada font family-nya sama font family. Arial ya, sama Arial. Baru ada font size. Font size-nya di sini 14 px ya, 14 pixel. Oke, selanjutnya color juga. Kita beri warna dia merah. Oke, tutup header-nya. Oke, simpan. Sekarang kita refresh yang tadi ya. Nah ini ya, ini dia ada di bawah ya. Oh ya, belum saya tambahkan BR. Nah itu ya, ini menggunakan selektor HTML, yang ini menggunakan selektor kelas, gitu ya. Nah jadi kelihatan perbedaannya, ini kelas, ini HTML. Kalau kelas untuk kita supaya terpengaruh gini ya. Jadi nanti gini, semua yang ada tag H1 gini ya. Nah, misalkan saya samakan juga ini. Samakan. Misalkan ada H1-nya semua gini, maka dia akan terpengaruhi semua dengan yang ini ya. Dia akan terpengaruhi. Saya simpan, saya refresh lagi. Tuh, akan terpengaruhi. Tapi kalau saya buat H2, nah ini nggak terpengaruhi lagi, gitu ya, nggak terpengaruhi. Tuh, kan nggak terpengaruhi ya. Nah, jadi harus satu. Baru terpengaruhi. Begitu juga di sini ya. Jika kita menggunakan kelas header semua ya, di sini kita buat lagi misalkan bagian B juga kelas header. Maka apapun ini bisa, misalkan alamat, jalan, veteran, nomor 4A sampai 9A. Kota Binjai. Oke, saya tutup. Refresh. Nah, terpengaruh lagi ya, terpengaruh lagi. Saya buat BR. Nah itu, ya terpengaruh lagi seperti ini. Nah, jadi intinya dia CSS ini mempengaruhi ya, mempengaruhi tampilannya. Oke, selanjutnya ada selektor HTML, ada selektor kelas, dan ada selektor ID. Jadi ada 3 selektor ya yang bisa digunakan dalam CSS. Nah, apa bedanya lagi dengan selektor ID? Tujuannya sama ya, tujuannya itu sama. Nah, selektor ID ini digunakan untuk mendefinisikan style yang berhubungan dengan suatu objek. Memanfaatkan ID unik. ID itu kan unik ya. ID itu hanya satu ya. Nggak boleh ID itu ada banyak, nggak boleh ID hanya satu. Sama kayak di KTP, itu kan ada nomor KTP, itu kan ID-nya. Itu ada banyak, ID itu hanya satu ya. Berapa nomor KTP kita, ya itu hanya kita yang memiliki di dunia ini. Nggak boleh ada yang sama gitu. Untuk ID KTP-nya nggak boleh. Tapi kalau nama boleh, kalau nama boleh itu. Nama nggak bisa dijadikan ID ya.
Kalau nama itu nggak bisa dijadikan ID karena sifatnya nggak unik. Satu nama bisa dipunya oleh banyak orang gitu, bisa yang seperti itu. Tapi kalau nomor KTP nggak boleh, nggak bisa, dia nggak bisa satu nomor KTP nggak bisa dimiliki oleh banyak orang gitu. Nah, selanjutnya biasa digunakan saat bekerja dengan lain. Nah, contohnya penggunaannya seperti ini. Hashtag baru diikuti dengan ID selektornya, nama ID-nya, baru properti dan nilainya apa. Nah, jadi penggunaannya gini, pakai hashtag layer 1 baru deklarasinya. Hashtag layer 2. Ya namanya bebas ya, ini hanya contoh aja layer 1, layer 2 baru deklarasinya. Dan di sini menggunakan, nah di sini boleh pakai div, boleh yang lain lah boleh. Nah, uniknya nanti dia di sini, nah dalam satu halaman HTML itu hanya ada satu ID, nggak boleh lebih, nggak boleh ya, nggak boleh sama, nggak boleh ada sini ID layer 1, di sini ID layer 1 lagi, nggak boleh. Tapi kalau kelas tadi boleh, kelas tadi boleh, ya ini boleh, kelasnya boleh sama ya, boleh sama. Tapi kalau ID nggak bisa, jangan dibuat sama, nanti sistem jadi bingung mau ID yang mana dipengaruhinya. Oke ya, tetap harus buat satu ID. Kenapa ini kita pakai ID, Pak? Kenapa nggak pakai kelas aja? Kan bisa aja kan? Iya bisa. Nah, akan tetapi nanti ini pengaruh juga. Misalkan kita sudah mengcombine dokumen kita dengan beberapa bahasa pemrograman. Ya, misalkan nanti kita mau mengcombine dengan JavaScript. Nah, JavaScript itu bisa mempengaruhi lewat ID. Misalkan nanti kita membuat sebuah JavaScript ya, supaya tampilan lebih user friendly lagi, user lebih bisa berinteraksi dengan website. Kita gunakan JavaScript. Nah, JavaScript dia mengenalnya ID nanti. Nah, kalau ID kita nggak buat ID-nya ya, terus atau banyak ID kita buat di sini. Jadi nanti JavaScript pun bingung gitu, ID yang mana ini gitu kan. Nggak bisa, jadi itu nanti akan membuat kebingungan. Oke, kita coba membuatnya ya. Kita buat aja sambung bawahnya ya. Pertama ada ID layer 1. Oke, kita buat atributnya position yang pertama. Di sini ada position absolute. Nah, absolute. Kita lihat nih apa gunanya. Background color, ada background color diberi nama. Lihat di sini ada perbedaan dengan di atas untuk pemberian warna. Di sini yang atas, nah ini pun boleh di sini nanti diterapkan boleh. Cuman yang pertama pembuatan warna. Nah, di sini bisa menggunakan kata yaitu red, green, cyan, yellow gitu boleh gitu ya. Pink gitu boleh. Dan boleh juga menggunakan kode. Nih, ini kode RGB ya. Ini kode RGB. Yang senang bermain citra saya rasa ini nggak asing ya. Bermain dengan desain nggak asing. Nah, ini boleh kita menggunakan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita pemberian color. Colornya tadi ini ya. Nih, saya kopikan aja nih colornya. Nah, Pak, mendapatkan kode itu dari mana? Oke, nanti kita bahas ya. Nanti itu dari mana dapatnya, bisa kita lihat nanti. Nah, selanjutnya ada gunakan property lab. Di sini labnya 100. Oke, apa itu lab? Kalau kita bahasa Indonesia kan itu kiri ya, kiri. Berarti dia artinya di sini dia memberikan jarak dari kiri ke kanan itu sebanyak 100 px. Lalu di sini ada top atas. Dia juga memberikan jarak atas itu sebesar 75 px. Dan di sini memberikan padding. Nah, padding ini adalah antara jarak konten dengan border ya, itu sebenarnya padding. 10 px. Dan diberi lagi jet index. Nah, jet index adalah di sini adalah seperti peletakan ini ya. Dia layer keberapa? Layer 1, layer 2, layer 3, sama seperti kita menumpuk, ibaratnya kita menumpuk nih, misalkan kita menumpuk berkas nih, lihat. Nah, jet index 1 berarti dia di bawah, jet index 2 di atasnya, begitu selanjutnya jet index 3 di atasnya lagi dan selanjutnya gitu ya. Ya, seperti itu, penumpukan seperti itu. Di sini jet index 1. Oke, untuk layer pertama selesai.
Baru selanjutnya kita langsung tes coba ya. Kita langsung tes layer yang pertama. Kita buatkan di bawah div-nya, div ID layer 1, layer 1, dan isinya adalah ini ya. Ini adalah layer 1, itu aja. Ini adalah layer 1. Diberi BR supaya ke bawah nanti berada di jet index 1 dan LED-nya 100, hanya keterangan aja ya, keterangan 100, terus stop-nya 75, dengan padding 10, Oke, itu aja ya. Selesai div-nya. Sekarang kita mau lihat hasilnya. Saya simpan. Seperti apa sih layer 1 ini gitu ya. Jadi ya, 1. Kita refresh. Oke nih ya. Nah, kelihatan dia ya. Jadi menimpa nih. Ini yang pertama, ini layer 0-nya ya. Layer 0-nya ini layer 1. Oke, sepertinya kita udah nggak apa-apa ya, biar kelihatan aja hasilnya ya. Nah, ini kalau kita pakai jet index. Nah, jet index 1 gitu ya. Nah, jadi menimpa. Nah, kalau yang ini jet index 0 nih, jet index 0. Dia dimulai dari 0. Ini 1 dan selanjutnya. Dan tadi dia posisinya absolut. Nah, kalau nggak dibuat absolut gini, nanti sepertinya dia nggak bisa penempatannya seperti itu. Saya hapus ya, saya refresh lagi. Nah, itu nggak bisa dia. Jadi supaya dia bisa seperti bertimpa-timpa gitu, maka dia harus menggunakan position absolute. Baru dia bisa ya, kalau nggak bisa nanti. Nah, selanjutnya di sini ada background color. Nah, ini warnanya ya. Ini background color. Nah, lihat nih. Nah, kalau kita mau menggunakan kata-kata, ini kan kita bingung nih, warna. Ini warna apa? Hijau apa gitu kan? Kan susah gitu ya. Makanya di sini menggunakan kode RGB. Nah, Pak, cara mendapatkan kode ini gimana? Ya, kalau ada yang suka bermain dengan Photoshop itu tahu caranya mendapatkannya. Tapi kalau ada yang Pak, gimana ya Pak cara mendapatkan? Oke, kita bisa menggunakan ya browser kesayangan kita. Terus bisa kita tanya sama si Mbah Google ya, boleh. Kita buat kode warna HTML gitu. Bisa. Kode warna HTML. Not respon. Oke. Better. Nah, di sini ada banyak sih. Bawah-bawah ini ada ya. Saya ambil aja yang atas. Kode warna. Nah, ini dia. Tapi kadang kalau dari sini kurang lengkap sih. Nah, enaknya itu dia pakai aplikasi, pakai Photoshop atau aplikasi pengolah citra yang lain, itu bisa dilihat nanti. Misalkan gini kan, nah, saya mau warna yang ini. Nah, kan namanya apa nih? Forest green ya. Ya nggak tahu lah kita. Ternyata ada nama seperti itu. Nah, seperti ini. Tuh. Ya. Nah, kalau kita mau ya tinggal kita kopikan aja. Misalkan saya mau ini warna yang ini ya. Nih. Kayak ungu gitu ya. Saya kopikan aja. Saya kopikan ke sini. Oke, saya simpan lagi. Saya refresh di sini. Tuh dia berubah ya. Jadi itu cara mendapatkan warna bisa seperti itu ya. Bisa melalui ini. Bisa juga dengan aplikasi pengolahan citra ya. Untuk desain-desain tuh ada itu. Jadi silakan bisa cari sendiri. Oke, selanjutnya kita tes yang layar kedua. Ini layar yang kedua. Kita buat layer 2. Isinya sih hampir sama ya. Saya kopikan aja ya. Yang ini aja sih ya. Saya copy. Isinya sama. Cuman berbedanya ini layer kedua ya.
dan angka-angkanya di sini sedikit berbeda. Ini 140. Ini topnya 125. Oh ya, tadi saya belum jelasin. Sebenarnya lab nih ya. Lab ini fungsinya untuk apa? Lab 100 ya. Berarti kan lihat ini kan menjorok ke dalam. Nah, ini jarak dari sini, dari pinggir kiri ke kontennya ini 100 ya, ini 100. Nah, ini ada topnya 75. Nah, dia dari atas ke sini ini 75, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita mau ini tambahkan misalkan 175, dia semakin ke bawah ini, tuh semakin ke bawah. Saya ke bawahkan aja ya. Nah, kalau saya tambah ini 100 jadi 150 ini labnya. Ini bertambah lagi dia ke kanan tuh. Geser terus ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ini, ya ini udah nggak mungkin 150. Ini saya tambahkan lagi ya. Jadi 180 supaya bisa. Ini topnya saya buat aja 200. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya ini tadi layer yang kedua. Kita ubah aja nih ya colornya, warnanya saya cari di sini. Saya gunakan Indian Red. Saya ambil aja. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita buat layer kedua. Nah, karena hampir-hampir samanya ya, saya kopikan aja. Saya kopikan aja. Saya beri nama layer 2. Nah, ini berada di layer kedua. Jadi indeks 2 dan bla 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 yang lainnya ya. Oke, saya simpan dan kita refresh. Kita lihat tampilnya di mana nih. Nah, itu ya. Jadi bertimpa dia ya. Z indeks 0, ini Z indeks 1, Z indeks 2. Nah, itu adalah penggunaan layer ya, itu layer. Nah, ini contoh dari sekalian dari contoh selektor ID ya. Ini selektor ID, ini selektor kelas, ini selektor HTML, gitu ya. Jadi di sini ada 3 selektor yang bisa kita gunakan. Hanya 3 ya, hanya ada 3, nggak lebih ya. Selektor ID, selektor kelas, selektor HTML, hanya itu aja. Oke, selanjutnya gini. Ada namanya di sini pengelompokan selektor. Jadi nanti bisa jadi kita membuatnya itu berkali-kali dengan seperti ini ya. Ada nanti bisa jadi padding, nah seperti padding layer 1 dengan padding layer 2 itu kan sama ya, itu kan sama. Kenapa nggak kita kelompokkan aja gitu? Nah ini color H1 dengan header kan sama. Kenapa nggak dikelompokkan aja? Jadi dia mengelompokkan yang memang nilai propertinya sama gitu kan. Ya udah kita kelompokkan aja. Itu bisa. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk meminimalis lagi penulisan sintaknya supaya lebih sedikit lagi sih gitu ya. Nah, contohnya gini. Di sini ada kelas headlines. Di sini dia memiliki beberapa properti, ada font family, ada color black, ada background yellow, dan ada font size-nya 14. Dan di sini ada kelas subline. Nah, ini ya, kelas subline. Nah, kan di sini hampir-hampir sama ya. Nih, ini yang atas dengan yang ini sama ini, sama nilainya. Ya, yang fontnya aja berbeda. Ini juga info tag, ini kan sama juga ya, ini sama. Jadi ini kan berkali-kali ditulis. Nah, lebih baik kita kelompokkan saja, lebih baik dikelompokkan saja. Jadi sekali tulis saja, dia sekali tulis saja untuk properti ini. Jadi cara pengelompokannya menjadi seperti ini. Nah, tadi ada kelas headline, ada kelas subline, ada kelas info tag. Nah, dia boleh dijadikan gini. Nah, seperti ini ya. Dia boleh. Jadi pertama kelas headline, koma, kelas subline, koma, kelas info text. Baru nilai yang sama tadi apa? Ini nilai yang sama ya. Ini nilai yang sama.
Nah, jadi nggak perlu ditulis panjang-panjang kali gini. Nah, yang tadinya segini sintaknya dipersingkat menjadi seperti ini. Nah, ini kan lebih meminimaliskan lagi sintaknya ya. Jadi semakin singkat sintak ya semakin cepat proses dari aplikasi. Jadi kalau semakin panjang sintaknya, dia akan juga membutuhkan waktu untuk memprosesnya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita ingin membuat di sini apa yang sama ya? Oh, padding nih, padding ya. Kita coba ya. Bisa nggak kalau untuk ID ya? Kita kan tadi contohnya ini ya, kelas ya, bukan ID. Nah, kita coba untuk ID layer 2, layer 1 paddingnya ya, paddingnya kan sama, 10 px. Nah, jadi ini paddingnya saya tutup, juga paddingnya saya tutup. Nah, kalau padding dia fungsinya untuk ini ya, ini memberikan jarak ya. Ini kan ini kan agak menjorok ke dalam sedikit, gitu juga yang berada ya. Oke, ini sudah saya satukan, nah ya, sudah dikelompokkan. Refresh. Nah, berjalan ya, nggak ada perubahan. Kita tambahkan paddingnya jadi 10. 10 saya simpan. Kita lihat. Nah itu ya, berjalan ya, bisa berjalan. Jadi dia udah enak, lebih enak dikelompokkan seperti ini. Jadi dia pengurangannya. Kalau ini baru satu properti ya nggak nampak sih pengaruhnya ya. Tapi kalau nanti banyak propertinya, ini jadi pengaruh, sangat pengaruh sekali.